Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aldino Bro Saputra, mahasiswa kampus Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Sistem Informasi, kelas 12, 2C09, nomor induk 12210565. Bagi pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang desain program. Objektif step in program development, mendeskripsikan langkah-langkah dalam proses pengembangan program desain metodologi, memperkenalkan metodologi desain program, prosedural versus object oriented programming, memperkenalkan pemrograman prosedural dan berorientasi objek, and introduction to algorithms and pseudocode, memperkenalkan algoritma dan pseudocode. Lalu kemudian ada program data, mendeskripsikan data. 3 pendekatan yang berbeda untuk desain program diperkenalkan, yaitu prosedur driven, event driven, dan desain program data driven. Pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek diperkenalkan bersama dengan pengembangan top down dan desain modular. Kemudian algoritma didefinisikan sebagai perangkat instruksi yang terperinci, tidak ambigu, dan berurutan, yang dikembangkan untuk menggambarkan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output yang diinginkan dari masukan yang diberikan. Pseudocode adalah cara seperti bahasa Inggris untuk mewakili algoritma. Pemrograman atau programmer perlu memiliki pemahaman yang baik tentang data yang akan diproses. Oleh karena itu, variabel data, konstanta, dan literal didefinisikan, dan dasar-dasar data, struktur data, file, dan validasi data. Kemudian ada step in program development, tujuan langkah dasar pengembangan program. Yang pertama, define the problem. Yang kedua, outline the solution. Yang ketiga, develop the outline into an algorithm. Yang keempat, test the algorithm for correctness. Yang kelima, code the algorithm into a specific program language. Kemudian yang keenam, ada run the program on the computer. Yang ketujuh, ada document and maintain the program. Step in program development. Pertama, define the problem, menentukan masalah. Langkah ini melibatkan membaca ulang masalah dengan cermat sampai Anda benar-benar memahami yang akan diperlukan. Untuk membantu analisis awal ini, masalah harus dibagi menjadi 3 komponen terpisah. Pertama, ada masukan, the input, keluar, the output, langkah-langkah pemrosesan untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Kemudian step in program development yang kedua, outline the solution. Outline solusi. Setelah masalah didefinisikan, Anda dapat memutuskan untuk memecahnya menjadi tugas atau langkah yang lebih kecil dan membuat garis besar atau outline. Garis besar awalnya ini biasanya merupakan rancangan kasar dari solusi dan dapat mencakup pertama, langkah-langkah utama yang terlibat, subtugas utama jika ada, kemudian ada antarmuka pengguna jika ada, struktur kontrol utama, misalnya loop pengulangan, variabel utama, dan struktur record. Yang terakhir ada logika utama. Kemudian develop the outline into algorithm. Garis besar solusi yang dikembangkan adalah pada langkah 2, kemudian dikembangkan menjadi algoritma. Serangkaian langkah-langkah tepat yang menggambarkan tugas-tugas yang harus dilakukan dan urutan pelaksananya menggunakan pseudocode untuk mewakili algoritma solusi. Kemudian yang keempat, test the algorithm for correctness. Maka ini ada satu yang paling penting dalam pengembangan program. Namun ini adalah langkah yang paling sering kali dilewati. Tujuan utama dari checking algoritma adalah untuk mengidentifikasi kesalahan logika lebih awal sehingga kesalahan dapat dengan mudah dikoreksi. Kemudian ada kode the algorithm into a specific programming.
kode algoritma ke dalam kodekan algoritma ke dalam pemrograman pilihan. Bahasa pemrograman hanya setelah semua pertimbangan desain dalam 4 langkah sebelumnya terpenuhi. Anda harus benar-benar mulai mengkodekan program ke dalam pemrograman pilihan Anda. Yang keenam adalah run the program on the computer. Langkah ini menggunakan compiler program data uji yang dirancang pemrograman untuk menguji kode kesalahan sintaksis atau yang terdeteksi pada waktu kompilasi dan kesalahan logika yang terdeteksi pada waktu berjalan. Jika program telah dirancang dengan baik, frustasi dan keputusan yang sering dikaitkan dengan pengujian program dapat dikurangi seminimal mungkin. Langkah ini mungkin perlu dilakukan beberapa kali hingga Anda yakin bahwa program berjalan dengan sesuai kebutuhan. Yang ketujuh ada dokumen and maintenance the program. Dokumentasi program tidak boleh dicantumkan sebagai langkah terakhir dalam proses pengembangan program, karena ini benar-benar merupakan tugas berkelanjutan dan definisi awal masalah hingga hasil tes akhir. Dokumentasi mencakup yang pertama adalah dokumentasi eksternal seperti bagian hierarki, algoritma solusi, dan hasil data pengujian. Kemudian ada dokumentasi internal yang mungkin telah dikodekan dalam program. Ada program desain metodologi. Berdasar desain program didasarkan pada kenyataan bahwa proses sebuah program menerima data masukan, memproses data tersebut, dan kemudian mengirimkan data tersebut ke pengguna program sebagai keluaran. Baru-baru ini sejumlah pendekatan berbeda untuk desain program telah muncul, dan yang paling umum adalah prosedur driven, event driven, data driven. Ada program prosedur driven program design. Pendekatan prosedur driven untuk desain program didasarkan pada gagasan bahwa fitur paling penting dari sebuah program adalah apa yang dilakukan oleh proses atau fungsinya, berkonsentrasi pada apa yang harus dilakukan programmer mengidentifikasikan dan mengatur proses dalam program. Aliran data masuk dan keluar dari setiap proses atau fungsi menjadi pertimbangan. Kemudian ada event driven program design. Event driven untuk desain program didasarkan pada gagasan bahwa suatu peristiwa atau interaksi dengan dunia luar dapat menyebabkan program berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Status identifikasi. Awal suatu program, kemudian semua memicu yang mewakili peristiwa yang valid untuk status tersebut ditetapkan. Misalnya ketika pengguna program dapat memilih mouse event, mengklik tombol kiri mouse, mengklik tombol kanan mouse, menyeret mouse, atau mengklik 2 kali mouse. Maka setiap tindakan klik mouse tersebut dapat memicu perintah yang berbeda dalam program, dan dengan demikian tentukan akan menghasilkan status program yang berbeda. Kemudian ada data driven program design. Pendekatan berbasis data untuk desain program didasarkan pada gagasan bahwa data dalam suatu program lebih stabil daripada proses yang terlibat. Pendekatan ini dimulai dengan analisis data dan hubungan antara data untuk menentukan struktur data. Setelah struktur data didefinisikan, output keluaran data yang diperlukan diperiksa, yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan proses apa yang diperlukan untuk mengubah data input menjadi output keluaran yang diperlukan. Kemudian ada procedural programming. Pemrograman prosedural didasarkan pada pendekatan terstruktur dan top down untuk menulis program yang efektif. Masalahnya biasanya dipecah menjadi tugas atau fungsi yang terpisah dan mencakup. Contohnya pengembangan top down development. Kemudian ada desain modular.
Kemudian procedural vs object oriented programming. Dalam pengembangan desain program top down, solusi umum untuk masalah diuraikan terlebih dahulu. Outline atau garis besar kemudian dibagi secara bertahap menjadi langkah-langkah yang lebih rinci, sampai akhirnya tingkat yang paling rinci telah selesai. Setelah proses pengembangan top down disebut juga dekomposisi fungsional atau stepwise refinement, programmer mulai membuat kode program. Kelebihan dari desain pengembangan program menggunakan cara ini adalah ketepatan pemrograman yang lebih presisi daripada yang dilakukan sebelumnya. Kemudian modular design. Pemrograman prosedural juga menggabungkan konsep desain modular yang melibatkan pengelompokan tugas bersama karena semuanya melakukan fungsi yang sama. Desain modular terhubung langsung ke pengembangan top down karena langkah-langkah atau subtugas di mana program dibagi menjadi modul program. Kemudian ada object oriented programming. Pemrograman berorientasi objek juga didasarkan pada pemecahan masalah. Namun fokus utamanya adalah pada hal-hal atau objek yang membentuk program. Program ini berkaitan dengan bagaimana objek berperilaku sehingga memecahkan masalah menjadi satu objek terpisah yang melakukan tindakan dan berhubungan satu sama lain. Objek-objek ini memiliki properti yang tetap dan setiap objek bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian tugas terkait. Kemudian ada an introduction to algorithm and pseudocode. Sebuah program harus dirancang secara sistematis dan tepat sebelum pengkodean menulis kode program dimulai. Proses desain ini menghasilkan konstruksi algoritma. Kemudian ada apa itu algoritma? Algoritma seperti resep. Ia mencantumkan langkah yang terlibat dalam menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan tugas maksudnya. Algoritma dapat didefinisikan dalam istilah pemrograman sebagai seperangkat instruksi yang terperinci, tidak ambigu dan teratur yang dikembangkan untuk menggambarkan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output yang diinginkan dari input yang diberikan. Algoritma dapat ditulis dalam bahasa Inggris sederhana dan bukan dokumen formal. Namun agar bermanfaat, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi. Sebuah algoritma harus memenuhi kriteria berikut: jelas, tepat, dan tidak ambigu atau bermakna ganda, memberikan solusi yang benar dalam semua kasus, memiliki akhir. Contoh algoritma: turn on calculator, clear calculator, repeat the following instruction, dan sebagainya. Apa itu pseudocode? Pseudocode merupakan cara populer untuk mempresentasikan algoritma. Pseudocode telah dipilih sebagai metode utama untuk mempresentasikan suatu algoritma karena mudah dibaca dan ditulis dan memungkinkan pemrogram untuk berkonsentrasi pada logika masalah. Pseudocode dalam bahasa Inggris yang sangat terstruktur ini adalah pseudocode adalah bahasa Inggris yang sangat terstruktur. Ini adalah bahasa Inggris yang telah diformalkan dan disingkat agar terlihat seperti bahasa komputer tingkat tinggi. Tidak ada pseudocode standar saat ini. Penulis tampaknya mengadopsi teknik khusus mereka sendiri dan seperangkat aturan yang seringkali menyerupai bahasa permukaan tertentu. Konvensi pseudocode yang pertama adalah pernyataan ditulis dalam bahasa Inggris sederhana, lalu setiap instruksi ditulis pada baris terpisah. Yang ketiga adalah
kata kunci dan lakukan digunakan untuk menandakan struktur kontrol tertentu. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.